Mama militan pendukung Anies Baswedan ini meminta agar polisi jangan menangkap orang-orang teman-temannya dia yang memprotes masalah ijazah palsu. Ya, sekarang sedang rame-ramenya pendukung Anies Baswedan sedang mempersoalkan daripada ijazah palsu Pak Joko Widodo. Dan inilah pernyataan pendukung Anies yang dulu meminta agar Anies menggantikan Gibran sebagai wakil presiden. Pengadilan di Solo, ketika mediasi diminta untuk menunjukkan ijazahnya, Bapak tidak tunjukkan ijazahnya. Kenapa? Seharusnya simpel, Pak. Tidak akan ada kegaduhan, tidak akan ada teman-teman yang dilaporkan apabila Bapak berani untuk menunjukkan ijazah saya. Silakan cek ijazah saya, asli atau tidak, serahkan kepada ahli-ahlinya. Jadi begitu, Pak. Kami mohon Bapak Prabowo, tolonglah Pak, Bapak turun dalam masalah ini. Kami sudah tidak mau lagi banyak teman-teman kami yang dikriminalisasi. Seperti saya juga salah satu korban waktu itu di penjara juga. Jadi kami mohon Pak Prabowo, kami mohon sekali untuk stop kriminalisasi para aktivis, para anak-anak bangsa yang peduli dengan negeri ini, dan para orang-orang yang seperti Mbak Muluk dan yang lain-lain yang insya Allah tidak ada kemudian warga negara Indonesia, dan kami berhak untuk mencari kebenaran dan kami berhak untuk mencari kebenaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya rasa masalah ijazah ini tidak akan sampai gaduh seperti ini. Sampai banyak yang ditangkepin, sampai banyak yang dilaporin. Seharusnya Bapak Jokowi, kalau seorang negarawan itu akan menjaga seluruh rakyatnya tanpa terkecuali. Tapi hari ini Bapak tidak lakukan. Seharusnya ketika kemarin ada yang menuduh ijazah Bapak itu adalah palsu, simpel sekali Pak. Bapak tinggal ambil ijazahnya, Bapak perlihatkan di depan umum, halayak umum, dan Bapak persilakan untuk ahli forensik untuk mengecek keasliannya. Selesai kan? Tapi tidak dilakukan. Sampai kemarin teman-teman datang ke Solo, ya, langsung silaturahmi tabayun, pengen lihat juga mana ijazahnya supaya tidak ada kegaduhan lagi di Indonesia ini. Tapi Bapak tetap tidak mau memperlihatkan. Cuman yang jadi pertanyaan adalah kenapa sebelum datang ke Solo ada 10 orang wartawan yang diperbolehkan masuk, Bapak perlihatkan, tapi nggak boleh difoto. Nah, itulah hal-hal yang akan menimbulkan asumsi-asumsi, pertanyaan dari seluruh masyarakat Indonesia, bahkan mungkin seluruh dunia, ada apa? Bapak bilang kepada kita, nanti akan saya tunjukkan ketika diminta oleh pengadilan. Kemarin di Surakarta, pengadilan di Solo, ketika mediasi diminta untuk menunjukkan ijazahnya, Bapak pun tidak tunjukkan ijazahnya. Kenapa? Seharusnya simpel, Pak. Tidak akan ada kegaduhan, tidak akan ada teman-teman yang dilaporkan apabila Bapak berani untuk menunjukkan di depan publik umum, ini ijazah saya. Silakan cek ijazah saya, asli atau tidak, serahkan kepada ahli-ahlinya. Jadi begitu, Pak. Kami mohon Bapak Prabowo, tolonglah Pak, Bapak turun dalam masalah ini. Kami sudah tidak mau lagi banyak teman-teman kami yang dikriminalisasi. Seperti saya juga salah satu korban waktu itu yang dipenjara juga. Jadi kami mohon Pak Prabowo, kami mohon sekali untuk stop kriminalisasi para aktivis, para anak-anak bangsa yang peduli dengan negeri ini, dan para orang-orang yang seperti Mbak Muluk dan yang lain-lain ini, yang insya Allah tidak ada kebencian sesungguhnya dengan Pak Jokowi. Hanya kami minta, Pak Jokowi, ayo, kami semua adalah warga negara Indonesia dan kami berhak untuk mencari kebenaran dan kami berhak juga untuk mencari keadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada sedikit arahan kita untuk siap-siap karena itu sholat bismillah. Karena ada sedikit arahan kita untuk siap-siap karena itu sholat bismillah. Bahwa takdirnya Allah pada tahun ini yang akan dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami minta kepada Bapak Jokowi, apakah Bapak Presiden, Bapak Kapolri sengaja untuk mengadu domba anak bangsa ini? Kalau begitu, sungguh Bapak Jokowi tidak pantas Anda menjadi pemimpin negeri
ketika rakyat hari ini menggugat, kami datang jauh-jauh dari daerah ingin adanya perubahan untuk Indonesia ini. Kami bertanya, di manakah wahai anak-anakku, wahai para mahasiswa, wahai para pemuda? Kami emak-emakmu datang ke sini pasang badan, ingin perubahan untuk Indonesia ini. Kami pasang badan untuk meminta pertanggungjawaban kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Pak Jokowi, tolong sampaikan saya bicara dari akar rumput, dari rakyat bawah. Anda telah mengacak-ngacak demokrasi Indonesia ketika Anda menggolkan lewat MK anak Anda yang belum layak. Anak Anda si Gibran, Pak Jokowi, belum pantas untuk menjadi wakil presiden Republik Indonesia ini. Dia masih terlalu muda, belum punya pengalaman, belum punya keilmuan. Hai Bapak Jokowi, seharusnya Anda malu. Kenapa Anda sendiri gagal menjadi Presiden Republik Indonesia? Hari ini kami mama, ekonomi susah, dan Anda juga bersama menteri-menteri Anda mempersilahkan banyaknya TKA Cina masuk ke Indonesia, sementara anak-anak kami banyak pengangguran. Sekali lagi, hari ini kami dari akar rumput akan teriak. Kami akan teriak, Bapak Jokowi, Anda sudah gagal menjadi Presiden Republik Indonesia. Selayaknya Anda mundur untuk memimpin negara ini, dan belum pantas anak Anda, baik dari misalkan anak Anda yang bernama Kaisang, memimpin satu partai. Sungguh, apa yang bisa dibawa oleh Kaisang? Kaisang belum pantas untuk menjadi pemimpin satu partai. Dan itu saja dari kami. Kami sekali lagi, kami hari ini datang dari daerah akan mengawal sidang MK ini sampai tegaknya keadilan, sampai didapatkan oleh kami di seluruh rakyat Indonesia satu keputusan yang bisa memberikan rasa keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan kami berharap Indonesia akan diberikan pemimpin yang betul-betul layak menjadi seorang pemimpin. Maka dari itu, kita ayo ajak yang lain, jangan hanya teriak ingin perubahan, tetapi untuk menyampaikan aspirasi, mendukung untuk perubahan negeri ini hanya selintir saja. Terima kasih, tetap semangat, teriakan, kami ingin perubahan, kami ingin pemimpin yang layak, bukan seperti anaknya Pak Jokowi yang kita lihat sendiri bahwa di mana hari ini engkau Gibran muncul, engkau berikan statementmu atas apa yang diputuskan oleh KPU. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana mungkin kami sebagai pecinta, jujur pecinta Bapak Anies Rashid Baswedan, otak kami cerdas. Hello, kami bukan orang bodoh. Kami nggak percaya kalau Pak Anies Rashid Baswedan itu kalah. 01 itu menang, 01 menang, di mana-mana itu menang, ya. Karena kami sekali lagi tekankan, wahai Bapak Jokowi, akuilah kesalahannya, akuilah kekalahannya, jangan dibalik. Katanya dapat bocoran nih, udahlah 01 akuin kesalahannya. Hello, nggak mungkin, mustahil kalau 01 kalah. Hakul yakin Allah punya kuasa, pasti Bapak Anies jadi presiden. Anies presiden. Menunggu keadilan, pihak kami 01 sudah menang, tapi dikelebongkan piagam KPU. Jangan pengecut KPU, kalian keluar, jangan jadi pecundang. Kalian tuh pecundang. Kemarin 2019 kami asli membela Prabowo mati-matian. Kami jadi gembel, kami tidur di jalanan pakai kardus, tapi aku perjuangkan. Dia akhirnya masuk ke tumberan yang sama. Dia apa? Dia nggak tahan dengan oposisi. Sekarang aku perjuangkan 01. Aku perjuangkan Anies Baswedan. Kami perjuangkan Bapak Anies Baswedan, itu udah menang. Karena saya dilindungi sama Allah, saya selamat.
banget, tapi saya Pak, orang pada minta nasi saya minta. Viral, Kadrunwati ngamuk nggak kebagian nasi bungkus. Bukan korban, Kadrunwati pemuja abot ini nangis misu-misu di posko kebakaran Pelumpang. Petugas dihujani kata kotor.